Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz, apa yang melatar belakangi Ustaz bisa kembali ke agama fitrah ini? Apakah secara pendekatan dengan logika ataupun dengan katakanlah seperti Ibrahim ketika dia mencari Tuhan menggunakan logika melihat bulan itu bukan, karena dia tidak selamanya ada ataupun matahari, berarti ada penciptanya ya. Ataupun seperti Umar bin Khattab yang dapat hidayah dan membaca dengan menggunakan surat At-Taha. Ya, Terima kasih. bagus. Kalau buka di internet itu pengalaman saya, memang saya sempat berjumpa dengan penjual ikan dan saya 3 kali berdialog dengan beliau, itu saya kalah. Jadi lawan debat saya berdialog itu adalah penjual ikan. Tapi setelah saya disunat, dicari beliau itu nggak ketemu sampai hari ini. Jadi pengalaman spiritual tentu ada, tidak hanya sekedar. Memang paling 80% saya mendapatkan Islam itu dari pandangan akademik. Karena saya seorang akademik, jadi tentu apalagi di abad 21 begini, kalau kita bilang masuk Islam karena mimpi, wah nanti besok lagi ada yang murtad dari masjid ngaku di gereja. Saya juga, umpamanya kita masuk Islam, waktu itu saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya kekar, jenggotnya panjang. Nah besok juga ada yang murtad dari masjid Bintaro, dia bilang ke pendeta, saya juga masuk Kristen karena ketemu Yesus, jenggotnya juga panjang. Jadi bukan mimpi saya, 80% saya lebih memandang kepada excellency tadi. Dan yang kedua, kitab Kristen itu sudah banyak saya tahu, memang itu kan buatan pendeta semua, tulisan tangan pendeta yang kosong-kosong, ayat-ayat yang tidak benar itu pendeta yang buat semua. Jadi bukan firman dari Allah, bukan. Nah, yang paling sangat mengejutkan itu ketika saya di dalam satu kebaktian Kristen pulang ke rumah, saya bermimpi subuhnya itu di dalam rumah saya itu ada kapal besar dan airnya jernih sebatas mata kaki saya. Saya cerita kepada pendeta Kirson, teman saya, pendeta, tadi malam saya bermimpi ada bahtera besar sekali di dalam rumah ini dan orang-orang di situ seperti orang-orang Islam. Wah, dia bilang mimpi bagus itu. Nah, lalu dia bilang apa lagi? Saya bilang di bahtera itu tertulis alif wal ya. Dia bilang berarti mimpi setan itu karena sudah mau arah ke Islam, jadi sudah berubah lagi. Wah, ada asal kafir. Berarti tidak bagus itu. Dia tidak tahu bahwa selama dari Papua sana, saya sudah demen dengan Islam. Saya sudah tahu Islam ini dari Israel dari tahun 1998. Nah, ketika pulang 8 tahun itu diam-diam dalam kamar sering baca-baca Al-Quran. Jadi saya sudah baca hatam berapa kali itu Al-Quran itu, dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nur. Itu sudah saya baca, surah An-Nas, sudah saya baca semua ayat-ayat itu secara translate tentunya, terjemahnya saya baca dan saya membandingkan apakah sama dengan Bible yang selalu dirubah. Nah, ternyata tidak, Al-Quran itu tidak berubah sedetik pun. Itu saya mulai yakin dengan Islam. Nah, satu ketika saya ajak istri saya tahun 98, 99, yuk kita masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti tinggal di mana, makan apa, sekolah di mana ini anak-anak, begitu. Wajarlah karena masih manusia biasa, masih takut. Begitu Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Kami sekeluarga di tahun 2006. Saya kan sempat ke Balikpapan, sempat ke Kalimantan, itu Pak Haji bukan tugas. Memang saya itu menghindar untuk rencana mau masuk Islam, karena saya sudah tahu kalau saya masuk Islam di Papua pasti pelabuhan dan bandara itu diblokir. Kalau sudah diblokir berarti sudahlah, kalau saya mati nggak apa-apa, tapi saya bawa anak 3 orang pasti semuanya dipanah itu, ditombak, disalib dalam keadaan hidup-hidup itu. Jadi saya lari ke Kalimantan. Di Kalimantan saya lihat 50-50, Dayak juga banyak. Saya sempat mengajar di dosen filsafat di Uniba. Uniba itu konsentrasinya bukan teologi ya. Uniba itu konsentrasinya ekonomi. Jadi bukan fakultas teologi, bukan. Nah, kalaupun saya ketua STT itu artinya sekolah tinggi teologi Calvinis. Karena Protestan, Pak Sutyono, Ustaz, Protestan itu dan Katolik beda. Kalau Katolik lain lagi, lain, beda. Saya Protestan.
Nah, yang masuk Islam ini kebanyakan orang-orang Protestan, karena orang-orang keras dan kritis mengikut Martin Luther, orang Jerman. Nah, jadi kami ke Palu juga sama banyak, Toli-Toli. Saya ke Toli-Toli. Nah, di Toli-Toli itu dinobatkan untuk menjadi ketua sinode. Ketua sinode itu artinya pemimpin pendeta se-Sulawesi, se-Kabupaten Toli-Toli. Ah, begitu saya terpilih, besoknya saya masuk Islam. Masya Allah, 3 orang pendeta bunuh diri. Ya, bunuh diri. Satu di Manado itu, Willy Loloang, Profesor Dr. Willy Loloang, karena saya masuk Islam. Aduh, kepada siapa lagi katanya kami mau bergantung, karena memang orang-orang 2 pendeta ini sering kawal saya kemana-mana, apa namanya, asisten lah begitu, asisten. Katanya, saya bilang kenapa bunuh diri tidak masuk Islam sama-sama. Nah, disinilah mahalnya Islam. Dia lebih baik bunuh diri daripada masuk Islam. Bahkan guru besar saya di Manado, Profesor Dr. Willy Loloang, itu juga, kalau tadi Tiono katakan kita tidak percaya argumen Paulus dalam perjanjian baru, Profesor Dr. Bibi saya juga begitu. Konsentrasi Calvinis itu perjanjian lama. Makanya makanan-makanan haram itu nggak kita sentuh, karena sudah tahu bahwa itu dilarang oleh Isa alaihissalam, atau Yeshua Masya, atau Yesus Kristus. Dilarang keras itu. Dia tidak memakan makanan itu, haram. Jadi kami dari profesor itu, dia bilang sama saya, suami istri, kalau mau masuk Islam berarti saya bunuh diri. Silakan Prof bunuh diri. Memang karena orang filsafat, orang sudah kelebihan. Memang sudah, Masya Allah, anaknya berapa orang itu di Gedung Putih di Amerika. Jadi banyak cucu-cucunya, dia kan Belanda, Manado. Jadi sekolahnya kebanyakan keluar sana ke Eropa. Jadi saya kira kita masuk Islam ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi Kristono katakan saya suka menantang Islam, Masya Allah. Kenapa saya keras begini? Memang saya manusia yang ketika jadi pendeta yang paling anti terhadap Islam. Sudah, Allah sudah tentukan saya untuk. Kalau saya baca buku tentang Umar bin Khattab, sama dengan kehidupan saya waktu masih kafir, masih Kristen. Makanya saya masuk Islam ini bukannya apa? Saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam manapun. Memang nggak mau. Jangan dipaksa. Biar saja saya berjuang, karena saya juga kan bukan masuk Islam mau jadi ustaz, bukan. Saya masuk Islam untuk supaya selamat masuk surga. Cuma karena ada modal dari kafir memang jago bicara. Pendeta kan sekolah itu homiletika, ilmu berkata-kata. Karena dia sekolah, ilmu berkhotbah, jadi ada modal sedikit. Nah, tinggal ditambah yang putar balik, yang bohong-bohong lepas. Yang sekarang bicara adalah Al-Quran. Satu ayat kata Nabi sampaikan, bila itu manfaat, barokah bagi jamaah, sampaikan. Di situ jamaah sudah lantik ustaz, mau lari kemana lagi? Kalau jamaah sudah lantik sebagai ustaz, yang penting jangan guntur bumi, kan begitu. Itulah saya bilang tadi, lebih baik bajingan jadi kafir jadi ustaz daripada mantan ustaz. Mudah-mudahan keustazan saya ini insya Allah sampai hari kiamat, amin. Kalaupun Allah tentukan saya untuk lama di Jakarta sini, saya berdomisili di Jakarta, di Cibubur sana. Tapi kalau Allah tentukan di tempat lain, insya Allah saya juga ke tempat lain, tergantung pemilihan Allah di mana. Doa jamaah kira-kira yang paling menguatkan kami, karena insya Allah masih dibutuhkan oleh jamaah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tapi kalau pertanyaan pagi, nanti tidak laku tuh buku itu. Sudahlah, sudah poin aja Pak Haji, saya sudah basah baju ini. Suruh beli aja tuh buku itu Pak Haji. Karena yang ditanya itu ada semua di buku itu, ya Mas. Jadi begitu aja lah. Kita tidak usah banyak bertele-tele. Begitu. Jadi orang Islam A, B, B. Jangan diangkat jalan abu-abu. Saya kira gitu. Tujuannya kita pada buku, mudah-mudahan dapat membantu dakwah ke depan. Amin.